Tidak banyak memang yang mengenal Kesultanan Serdang, seperti kebanyakan masyarakat Sumut mengenal Kesultanan Delhi. Padahal Kesultanan Serdang merupakan pecahan dari Kesultanan Delhi yang berpisah setelah sengketa tahta kerajaan pada tahun 1720. Kesultanan Serdang sempat menjadi makmur karena dibukanya perkebunan tembakau, karet, dan kelapa sawit, serta adanya perdagangan di sana. Namun, kesultanan ini dipaksa takluk oleh hegemoni serangan Belanda pada tahun 1862 dan kemudian resmi bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1946. Kini, sangat sulit menjajaki peninggalan-peninggalan Kesultanan Serdang yang kekuasaannya dahulu meliputi Batang Kuis, Padang, Bedagai, Percut, Sanembah, Araskabuh, dan Ramunia, serta wilayah Perbaungan yang juga termasuk dalam Kesultanan Serdang karena adanya ikatan perkawinan. Posisi replika ini tepat berdiri di samping SMK 1 Perbaungan, dikelilingi oleh pohon sawit, dan di depannya terdapat rel kereta api Pulau Kuburan Cina. Bangunannya terdiri dari 3 tingkatan. Tingkat pertama merupakan tempat pegawai Disbudpora bekerja, sedangkan tingkat kedua dibagi lagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian depan aula dan bagian belakang sebagai museum. Tingkat ketiga ialah tingkatan tertinggi yang bisa dicapai dengan menaiki tangga yang berbentuk spiral. Adapun warna bangunan didominasi oleh warna kuning dan hijau sebagai identitas khas Kerajaan Melayu Nusantara. Replika ini diresmikan tanggal 7 Januari 2012 oleh Bupati pertama Serdang Bedagai, yaitu Tengku Eri Nuradi, yang juga adalah seorang anak turunan Sultan Serdang. Namun sangat disayangkan, bangunan yang seharusnya menjadi referensi sejarah ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat. Dari segi pembangunan saja, masih banyak kerusakan yang membutuhkan perawatan serius, seperti lubang-lubang di bagian atap dan bagian-bagian bangunan yang telah berkarat. Ada juga kamar mandi yang tak layak serta airnya yang keruh, juga bagian dalam replika yang masih minim perawatan. Hal-hal ini seolah menyiratkan bahwa replika ini masih dilema antara melanjutkan proses pembangunan atau memang telah terhenti karena terbentur biaya perawatan yang minim. Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian Harlinawati Esos mengatakan bahwa harapan dibangunnya replika ini adalah untuk mengenang sejarah masa lalu Kerajaan Serdang Bedagai, serta sebagai wadah untuk orang-orang yang ingin mempelajari kebudayaan Melayu. Sebagai sejarah pelestarian budaya supaya untuk generasi ke depan mengetahui, walaupun itu dalam bentuk replika, mereka tahu bentuk aslinya bahwa kerajaan Kesultanan Serdang itu inilah bentuknya, walaupun tidak asli, ya kan? Jadi itu dibangunkan untuk melestarikan budaya Kabupaten Serdang. Harlinawati juga menuturkan bahwa alih fungsi replika yang sekarang dijadikan kantor sama fungsinya seperti pada masa kejayaan Kesultanan Serdang dahulu, hanya saja berbeda eranya. Ia juga berharap komplek replika ini lebih dikembangkan agar semakin lengkap dan mirip dengan yang asli. Ini bisa menjadi sarana pembelajaran dan juga menarik minat pengunjung.
Gimana pendapatnya Pak tentang replika Sultan Serdang ini, Istana Sultan Serdang ini? Kami masyarakat di sini ya merasa senang dengan adanya bangunan baru kembali, mengenang sejarah Ya. agar bisa mengetahui keramaian ada. Istana ini memang sangat benar-benar menjadi ikon tersendiri, menjadi ikon tersendiri dari Sedang Berdagai gitu. Replika Kesultanan Serdang merupakan upaya nyata serta presentasi perilaku budaya di masa lalu, dan juga sebagai institusi istiadat. Yang terlewatkan adalah pengelolaan serta perawatannya, di mana ini yang sesungguhnya mencerminkan niat untuk terus menjaga dan melestarikan budaya lokal. Lantas, sudahkah kita peduli dan ikut berpartisipasi memeliharanya?